Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teknik-teknik kecerdasan anak bagian 2 dengan mata kuliah kecerdasan anak usia dini dan pengukurannya. Yang beranggotakan Siti Nur Hidayah NIM 005, Vini Ermita Putri dengan NIM akhir 076, dan Trisna Malias Pratiwi dengan NIM akhir 084. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengukuran kecerdasan tes progresif metrik dengan poin pertama pengertian standar progresif metrik, langkah-langkah pengukuran kecerdasan tes progresif metrik, kekuatan dan kelemahan pengukuran kecerdasan tes progresif metrik. Dengan pembahasan yang kedua yaitu pengukuran kecerdasan tes intelijensi. Dengan poin pertama pengertian intelijensi, manfaat pengukuran tes intelijensi, jenis pengukuran tes intelijensi anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi anak usia dini, serta teori model pengukuran kecerdasan tes intelijensi. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian standar progresif metrik. Standar progresif metrik merupakan salah satu tes intelijensi yang dikenal luas di Indonesia. SPM merupakan tes nonverbal yang menyajikan soal-soal dengan menggunakan gambar-gambar yang berupa figur dan desain abstrak, hingga diharapkan tidak tercemari oleh faktor budaya. Tes ini tidak menghasilkan IQ, melainkan skor yang dapat dibandingkan dengan norma untuk menunjukkan tingkat kemampuan mental seorang anak. Tes standar progresif metrik atau yang biasa dikenal dengan SPM. Tes ini pertama kali diciptakan oleh John G. Raven tahun 1938 dan pertama kali digunakan untuk angkatan bersenjata Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Jenis tes ini dikelompokkan sebagai tes nonverbal, artinya materi soalnya tidak diberikan dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Tes ini dianggap sebagai culture fair test atau adil untuk semua budaya karena mampu meminimalkan pengaruh budaya tertentu. Untuk pembahasan kedua yaitu langkah-langkah dalam pengukuran kecerdasan tes progresif metrik. Prosedur pengerjaan tes SPM adalah yang pertama, mengisi identitas pada lembar kerja tes. Yang kedua, sebelum mengerjakan tes, tester diminta untuk mendengarkan tester membacakan petunjuk bagaimana mengerjakan tes SPM ini. Yang ketiga, setelah selesai petunjuk dibacakan, kemudian tester diminta untuk mulai mengerjakan tes dalam waktu 30 menit. Semua tester memiliki waktu pengerjaan yang sama rata. Yang keempat, dalam mengerjakan tes, tester diminta untuk melengkapi kotak gambar yang terpotong dan pilihan gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, ketika tanda waktu selesai, tester diminta untuk berhenti mengerjakan tes, entah sudah selesai atau belum. Dan yang terakhir, hasil tes tersebut akan dihitung oleh tester untuk dihitung bersama-sama dengan tes-tes yang lainnya. Adapun langkah-langkah dalam scoring pada tes standar progresif metrik, yang pertama yaitu men-skor jawaban tester sehingga mendapatkan skor mentah. Cara penilaian pada tes ini adalah memberi nilai 1 pada jawaban yang benar dan memberi nilai 0 pada jawaban yang salah, sehingga skor mentah atau raw score maksimal yang dapat diperoleh adalah 60. Semua angka jawaban yang cocok dengan angka pada kunci jawaban dijumlahkan. Jumlah angka jawaban yang sesuai tersebut disebut skor mentah yang dimiliki tester. Yang kedua yaitu mengkonversikan skor mentah dalam persentil. Setelah raw score diperoleh, maka tester perlu mengubah skor tersebut ke dalam bentuk persentil. Caranya adalah skor mentah diperoleh dimasukkan dalam tabel skor mentah dan langkah-langkah selanjutnya adalah mengkonversikan skor mentah ke dalam persentil. Skor mentah diperoleh dengan cara mencocokkan skor mentah pada tabel konversi. Cara ketiga yaitu mengkonversikan persentil ke dalam IQ. Untuk mengkonversikan persentil dalam masing-masing tester ke dalam IQ, digunakan tabel ekuivalensi. Cara mengkonversikannya adalah dengan cara persentil masing-masing tester dicari pada tabel ekuivalensi. Pada kolom persentil ditarik garis ke kanan, maka akan ditemukan IQ masing-masing tester. Cara yang terakhir yaitu menentukan taraf intelijensi. Setelah IQ masing-masing tester diperoleh dan kita berkeinginan untuk mengetahui taraf IQ seseorang tester, maka IQ masing-masing tester harus dicocokkan dengan klasifikasi tertentu. Untuk menentukan taraf IQ masing-masing tester, digunakan klasifikasi IQ dari Stanford Binet Test.
Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari tes SPM ini. Yang pertama, kelemahan. Kelemahan dari tes SPM ini yang pertama, tes yang berbatas waktu ini tidak menjamin apakah seseorang benar memiliki intelijensi yang tinggi atau rendah. Karena mungkin saja seseorang tidak bisa menyelesaikan semua soal karena dia teliti. Yang kedua yaitu kekuatan dari tes SPM ini. Yang pertama, tes ini mengasah kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal tes. Yang kedua, tes ini mengukur pemahaman dan pengertian terhadap gambar yang diberikan dan mengembangkan pola pikir sistematis. Yang ketiga, tes ini adil untuk semua budaya. Yang keempat, hasil skor dapat dibandingkan dengan norma untuk menunjukkan tingkat kemampuan mental seseorang. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya tes ini, kita dapat mengetahui kesulitan belajar yang kita alami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai pengukuran kecerdasan tes intelijensi. Yang pertama, pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir dan dianggap sebagai kemampuan tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia. Yang dengan kemampuan intelijensi ini memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol verbal, dan kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya, menurut David dalam Prasetyono tahun 2010, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Intelijensi sendiri dalam perspektif psikologi memiliki arti yang beraneka ragam. Antara lain yang paling pokok adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi baru secara cepat dan efektif. Dengan demikian, intelijensi dapat disinonimkan dengan kecerdasan. Intelijensi sangat erat kaitannya dengan kemampuan mental anak. Sedangkan EQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Selanjutnya, menurut Rudolf dalam Sutarjo tahun 2007 berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, intelijensi adalah suatu struktur khusus dalam keseluruhan kepribadian seseorang, suatu keutuhan yang berstruktur yang terdiri atas kemampuan jiwa, mental, dan diungkapkan melalui prestasi, serta memberikan kemampuan individu untuk bertindak. Intelijensi hanya dapat dikenal melalui ungkapan-ungkapan, yaitu terlihat melalui prestasi. Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan mampu menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Sedangkan IQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Selanjutnya yaitu manfaat intelijensi. Menurut Dewa Ketut Soekardi dan Nila Kusmawati tahun 2008 mencatat ada beberapa manfaat dari tes intelijensi. Antara lain yang pertama yaitu dapat digunakan untuk seleksi penerimaan murid baru. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan tes intelijensi pada saat penerimaan siswa baru, maka pihak sekolah tidak akan sembarangan dalam memilih dan menerima siswa baru, sehingga pihak sekolah akan memperoleh siswa-siswa yang berbobot dan dapat mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa adanya hambatan dari aspek kognitifnya. Yang kedua yaitu pembinaan atau mengevaluasi terhadap prestasi yang telah dicapai. Dengan adanya tes intelijensi dapat diketahui potensi yang dimiliki siswa, sehingga dapat mengukur prestasi yang akan dicapai atau yang telah dicapai siswa selama ini sesuai atau tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta dapat diketahui juga hambatan yang dialami oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua maupun guru
guru di sekolah dapat segera mawas diri apabila diketahui ternyata siswa ataupun anak yang bersangkutan ternyata memiliki IQ di bawah rata-rata atau rendah, untuk tidak memaksakan memiliki prestasi yang tinggi atau sama dengan siswa ataupun anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Orang tua maupun guru hendaknya dapat lebih sabar, lebih rajin, dan memberikan perhatian serta bimbingan yang lebih terhadap siswa maupun anak yang ber-IQ rendah, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, bagi siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi berprestasi rendah di sekolah, dapat segera diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya secara jelas. Berbagai sebab dapat timbul baik dari faktor eksternal maupun internal siswa tersebut. Dengan demikian, melalui tes intelijensi, para orang tua maupun guru di sekolah dapat mengetahui lebih dini kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari tiap-tiap anak didiknya, sehingga orang tua maupun pendidik dapat dengan segera membenahi, membina, dan menindaklanjuti dengan langkah yang tepat agar anak didik kita dapat berkembang dan berprestasi secara optimal dan sehat sesuai dengan harapan kita semua. Yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa pada program khusus melalui tes intelijensi. Para pendidik maupun orang tua dapat mengetahui berapa besar tingkat kemampuan siswa dalam menerima materi di sekolah. Bagi siswa yang cerdas, biasanya mereka akan menganggap cepat menangkap, mengerti, dan memahami pelajaran yang diberikan di kelas. Sementara itu, bagi siswa yang kurang cerdas, mereka akan lambat, bahkan akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diterima. Oleh sebab itu, bagi sekolah yang bermaksud mengadakan kelas akselerasi, kelas unggulan, akan lebih baik jika menggunakan data yang diperoleh dari hasil tes intelijensi, sehingga memudahkan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara tepat dan proporsional. Manfaat yang keempat yaitu hasil tes intelijensi dapat disumbangkan pada program pemilihan jurusan atau program studi. Yang terakhir, apabila hasil tes intelijensi dilengkapi dengan data-data hasil tes kepribadian, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan hasil tes lain, maka semua data yang terpadu sangat berguna bagi kepala sekolah, guru, orang tua untuk lebih memahami peserta didiknya, dan mereka dapat menyediakan lingkungan yang dibutuhkan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu jenis pengukuran tes intelijensi anak usia dini. Menurut Saleh tahun 2004, masing-masing individu berbeda segi intelijensinya karena individu satu dengan yang lain tidak sama kemampuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Mengenai perbedaan soal intelijensi ini, adanya pandangan yang menekankan perbedaan kualitatif dan pandangan yang menekankan pandangan kuantitatif. Pandangan pertama berpendapat bahwa perbedaan intelijensi setiap individu terletak pada kualitasnya atau pada dasarnya berbeda. Sedangkan yang memberatkan pada pandangan kuantitatif berpendapat bahwa perbedaan intelijensi satu sama yang lainnya hanyalah bersifat kuantitatif, semata-mata karena perbedaan materi yang diterima atau karena perbedaan dalam proses belajarnya. Perbedaan proses belajar akan membawa perbedaan dalam segi intelijensinya, baik pandangan pertama maupun yang kedua. Keduanya mengakui bahwa individu satu dan yang lainnya berbeda dalam segi intelijensinya. Persoalan yang timbul adalah bagaimana dapat mengetahui taraf intelijensi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat tes yang disebut tes intelijensi. Adapun tes intelijensi yang standar antara lain, yang pertama tes Binet-Simon. Tes intelijensi ini ditemukan oleh Alfred Binet, seorang dokter di Prancis antara tahun 1908 sampai 1911. Awalnya disebut dengan Cell Matrix Dell Intelligence atau skala pengukuran kecerdasan.
Tes Binet-Simon terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur untuk anak usia 3-15 tahun. Dengan tes semacam inilah usia kecerdasan seseorang diukur. Hasil tes tersebut ternyata usia kecerdasan tidak sama dengan usia sebenarnya, sehingga dapat dilihat dari perbedaan IQ pada setiap orang. Tes tersebut banyak digunakan, diperbarui, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah. Tes Binet-Simon memperhitungkan dua hal, yaitu yang pertama umur kronologis, yaitu umur seseorang sebagaimana ditunjukkan dengan hari kelahirannya. Yang kedua yaitu umur mental, yaitu umur kecerdasan sebagaimana ditunjukkan oleh tes kemampuan akademik. Menurut Dr. Nancy dari Universitas California mengemukakan pendapat bahwa IQ anak yang masih muda mengalami perubahan atau turun naik. Ia berpendapat bahwa mental anak yang masih terlihat muda tidak berkembang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan perkembangan mental anak. Meskipun mereka memiliki kekuatan intelektual yang sama, hal ini berarti bahwa dalam tahapan perkembangan tertentu, seorang anak dapat memiliki IQ di bawah rata-rata. Sedangkan dalam tahap yang lain, anak mempunyai IQ di atas rata-rata. Tes yang kedua, tes Wechsler. Tes intelijensi ini dibuat oleh Wechsler pada tahun 1939. Tes ini ada dua macam. Yang pertama untuk anak usia 16 tahun ke atas, yaitu dan yang kedua untuk anak-anak. Tes Wechsler meliputi dua subverbal dan performa atau tes lisan dan perbuatan dan keterampilan. Tes lisan meliputi pengetahuan umum, pemahaman, ingatan, mencari kesamaan, hitungan, dan bahasa. Sedangkan tes keterampilan meliputi menyusun gambar dan sandi atau kode angka. Sistem scoring tes Wechsler berbeda dengan Binet-Simon. Menggunakan skala umur, maka Wechsler dengan skala angka. Pada tes Wechsler, setiap jawaban diberi skor tertentu dengan jumlah skor mentah itu dikonversikan menurut daftar tabel konversi sehingga diperoleh IQ. Persamaan tes dengan Binet-Simon yaitu dilaksanakannya secara individual. Untuk tes ketiga, tes progresif matrik. Tes intelijensi ini diciptakan oleh L.S. Penrose di Inggris pada tahun 1938. Tes ini dapat diberikan secara klasikal maupun perorangan. Berbeda dengan Binet dan Wechsler, tes ini juga tidak menggunakan tes IQ, tetapi menggunakan persentil. Yang terakhir, tes intelijensi atau intelijensi struktur tes. Tes ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolph pada tahun 1953. Beliau mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikendali atau dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran tes intelijensi anak usia dini. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran tes intelijensi anak usia dini, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir atau disebut juga dengan faktor genetik. Namun, pengaruh lingkungan di sekitarnya dan termasuk dengan pola pengasuhan dari ayah dan juga ibu yang seimbang juga menjadi kunci untuk perkembangan kecerdasan atau intelijen seorang anak. Yang kedua, ada faktor kematangan. Faktor kematangan, tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Tiap organ dikatakan matang apabila ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia seseorang. Apabila usia anak bertambah, maka tingkat kecerdasan nantinya akan berubah pula. Selanjutnya yang ketiga ada faktor pembentukan. Pembentukan sendiri mempunyai arti,
yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pembentukan sengaja, misalnya seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, dan yang kedua ada pembentukan tidak sengaja, contohnya pengaruh alam sekitar. Minat dan pembawaan khas merupakan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Apa yang menarik akan menjadi minat seseorang, mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Yang keempat, ada faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih cara ataupun metode. Metode yang dimaksud yaitu cara dalam memecahkan suatu masalah. Manusia bebas dalam memilih metode dan juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya kebebasan, berarti minat tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Selanjutnya, teori model pengukuran kecerdasan tes intelijensi. Yang pertama, ada teori Alfred Binet. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Sebagaimana dalam definisinya yang telah dikemukakan terdahulu, Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi, untuk melihat apakah seseorang cukup intelijen atau tidak, dapat diamati dari kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya itu apabila perlu. Inilah yang dimaksud dengan komponen arah, adaptasi, dan juga kritik dalam definisi intelijensi. Yang kedua, ada teori Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike merupakan bapak psikolog pendidikan yang juga tokoh aliran psikologi fungsionalisme. Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Oleh karena itu, teorinya dikategorikan ke dalam teori intelijensi faktor ganda. Formulasi teori Thorndike didasari oleh bukti-bukti riset. Ia mengklasifikasikan intelijensi ke dalam 3 bentuk kemampuan, yaitu yang pertama, ada kemampuan abstraksi, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol. Yang kedua, ada kemampuan mekanik, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan aktivitas indera gerak atau sensori motor. Yang ketiga, ada kemampuan sosial, yaitu suatu kemampuan untuk menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara-cara efektif. Yang ketiga, ada teori Charles E. Spearman. Pandangan Spearman mengenai intelijensi ditunjukkan dalam teorinya mengenai kemampuan mental yang populer dengan nama teori 2 faktor atau two factor theory. Awal penjelasannya mengenai teori ini berangkat dari analisis korelasional yang dilakukannya terhadap skor seperangkat tes yang mempunyai tujuan dan fungsi ukur yang berlainan. Hasil analisisnya memperlihatkan adanya interkorelasi positif di antara berbagai tes tersebut. Menurut Spearman, interkorelasi positif itu dikarenakan masing-masing tes tersebut memang mengukur suatu faktor umum yang sama, yang dinamainya faktor G. Namun demikian, korelasi itu tidaklah sempurna disebabkan setiap tes di samping mengukur faktor umum yang sama, mengukur pula komponen tertentu yang spesifik bagi tes masing-masing. Faktor yang spesifik dan hanya diungkap oleh tes tertentu saja ini disebut faktor S19. Yang keempat, ada teori Louis Leon Thurston telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intelijensi yang abstrak. Ia dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik statistik khusus membagi intelijensi menjadi 7 kemampuan primer, yaitu yang pertama, kemampuan numerik matematik, kemampuan verbal atau bahasa, kemampuan abstraksi, yaitu berupa visualisasi atau berpikir, kemampuan mengubah kata-kata, kemampuan membuat keputusan baik induktif maupun deduktif, dan kemampuan mengenal atau mengamati. Dan yang terakhir juga kemampuan mengingat. Yang kelima, ada teori Godfrey H. Thompson. Menurut teori ini, intelijensi merupakan berbagai kemampuan sampel dunia
dunia berisikan berbagai bidang pengalaman itu terkuasai oleh manusia, tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya dikuasai sebagian saja. Ini mencerminkan kemampuan mental manusia. Intelijensi beroperasi dengan terbatas pada sampel dari berbagai kemampuan atau pengalaman dunia nyata. Sebagai gambaran, misalnya saja, dunia nyata terdapat kemampuan atau bidang-bidang pengalaman A, B, dan C. Intelijensi bergerak dengan sampel, misalnya sebagian A dan sebagian B, atau dapat pula sebagian dari bidang-bidang A, B, dan C. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.